Dan ini karena mikorizanya dia tidak busuk karena jamur, kita tidak perlu takut. Ini juga bisa dilihat ya, ini hasil dari mikoriza. Ini adalah tanaman kilablu. Ini sekarang akarnya ini lihat nih kayak bakmi, sudah kribo banyak sekali akarnya. Assalamualaikum Sobat Gelis Anggrek, selamat datang di channel ini. Dan kali ini kita akan berbagi tentang pupuk yang dipakai gelis anggrek ya. Ya, di tangan saya ini ada sebuah produk dari anak bangsa ya Sobat Gelis. Ini adalah pupuk mikoriza buatan sarjana UGM. Ini adalah pupuk organik yang berisi jamur yang bermanfaat bagi kehidupan anggrek. Nah, selama ini kita mengira bahwa jamur itu sesuatu hal yang jahat yang akan merusak kehidupan anggrek kita. Nah, cuman ini adalah justru kebalikannya. Jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan akar anggrek kita, sehingga jamur ini membantu untuk menyerap unsur-unsur hara dan berbagai manfaat yang lain. Nanti kita akan bahas secara detail ya beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh anggrek ketika menggunakan jamur mikoriza ini. Manfaat yang paling utama adalah karena produk ini bersifat makhluk hidup ya, sehingga dia tidak akan habis dipakai. Tidak seperti produk-produk pupuk yang lainnya, kalau habis dimakan anggrek dia sudah selesai. Tetapi kan ini jamur, sehingga ketika dia masih hidup maka dia akan memberikan manfaat kepada si anggrek yang menjadi inangnya. Cara penggunaannya pun cukup sederhana ya, yaitu tuang 1-2 tutup botol POC mikoriza ini dalam 1 liter air, kemudian semprot hanya pada bagian akar dan tunas baru anggrek. Lakukan penyemprotan 3-4 hari sekali. Nah, kalau nanti akarnya sudah tumbuh, maka sudah tidak perlu lagi kita semprotkan lagi. Sebab jamur itu sudah hidup dan dia akan terus melakukan kebaikan kepada anggrek selama dia masih ada di situ ya. Yuk kita simak manfaatnya. Ini sekarang hujan turun ya Sobat Gelis. Dan ini adalah Dendrobium tanimbar. Ini kita tempatkan di full run ya, sehingga dia kena hujan. Dan ini karena mikorizanya dia tidak busuk karena jamur, kita tidak perlu takut ketika plant kita tempatkan di luar dengan hujan, itu tidak masalah asalkan kita berikan mikoriza ini dengan rutin. Ini juga bisa dilihat ya, ini hasil dari mikoriza. Ini adalah tanaman kilablu. Kilablu kita dapat dulu dari afkir yang mau mati, kemudian kita berikan mikoriza ini, dan kita lihat akarnya sangat bagus sekali dan sudah tumbuh tunas dan juga gemuk ini tunasnya ya. Ini Dendrobium franstwis disilangkan dengan pink lips. Kita dapatnya juga afkir. Posisi dulu tanamannya lihat nih Sobat Gelis nih, daun-daunnya pada hitam-hitam sudah layu-layu. Kita dapatkan afkir dulu cukup murah ya, cuman berapa, 15.000. Kondisinya mau mati, kemudian kita berikan mikoriza. Ini sekarang akarnya ini lihat nih kayak bakmi, sudah kribo banyak sekali akarnya. Sangat menyenangkan melihat akar yang sangat sehat ini, dan ternyata itu spek juga Sobat Gelis, lihat ya. Untuk penggunaan mikoriza pada seedling dari pecah botol atau aklimatisasi itu sangat bagus sekali ya. Bisa kita lihat akarnya ini pemirsa, kita bisa lihat ini, kita dari jarak dekat itu sudah berkembang. Ini umurnya baru 1,5 bulan dan akarnya sudah tembus sampai bawah dan sangat segar sekali ini ya akarnya ini.
Dan penggunaan mikoriza ini tidak perlu sering-sering. Ketika akarnya masih bagus, berarti tandanya itu jamurnya masih hidup dan melakukan simbiosis mutualisme dengan akar seedling anggrek ini, sehingga ini sangat hemat ya. Ketika kita gunakan 1 atau 2 kali saja, ini sudah bisa cukup digunakan untuk seterusnya, asalkan mikoriza yang ada di dalam media ini dia masih hidup. Ya, tandanya itu adalah perkembangbiakan akarnya itu sangat cepat ya, sangat cepat dan sangat segar ini kalau kita lihat ini ya pemirsa. Ini seedling Dendrobium hybrid ya, sobat gelis. Pasti kami memberikan pupuk mikoriza itu kepada seedling yang barusan keluar dari botol. Itu setelah sekitar 1-2 pekan itu baru kita berikan pupuk mikoriza. Dan ini menjadi pupuk alternatif yang murah ya, karena ketika kita gunakan sekali atau 2 kali, kemudian kita bisa cek dari akarnya kelihatan sudah bagus, maka kita tidak perlu memberikannya lagi karena pupuk ini bersifat hidup. Dia bersifat hidup, jamur yang bermutualisme dengan akar pohon anggrek ini, sehingga dia berkembang biak. Kalau pupuk biasa, dia ketika sudah habis dimakan oleh anggreknya tidak bersisa apapun. Tetapi di mikoriza ini, karena itu adalah sebuah jamur yang hidup, maka dia tidak akan habis ketika dalam penggunaan jangka waktu tertentu. Dia akan habis ketika mati. Mati bisa karena terkena fungisida atau terlalu kering, karena jamur itu kan tidak suka terlalu kering, dan kepanasan itu biasanya menjadikan jamur mati. Nah, ini bisa dicoba ya sobat gelis untuk diterapkan di kebun-kebunnya masing-masing. Kalau akarnya bagus, pasti bulannya bagus. Itu akan berdampak baik pada pembungaan pada tanaman anggrek ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah Antennanthum varian albertisi, ini spek 5. Ini kita berikan pupuk mikoriza sehingga speknya itu jadi bunganya bagus ya. Bunganya bagus dan speknya juga awalnya cuman 2, kemudian bertambah ya. Ini tambahannya 1 sama 2, jadi 5 ini. Kalau kita lihat tanaman anggrek itu dengan spek yang lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya, itu akan memberikan kesan yang sangat luar biasa. Bunga anggreknya berarti dia rimbun dan keindahannya akan tampak dengan maksimal. Dan bagi rekan-rekan yang berjualan anggrek ini akan memberikan nilai tambah yang baik ya, nilai tambah yang banyak ketika bunga anggreknya itu punya spek lebih dari 3, maka harga jualnya pun akan naik. Karena apa? Karena menjadi bukti bahwa tanaman ini bisa berpotensi mempunyai spek yang sangat banyak dan menjadi sangat kelopak-kelopaknya bunganya menjadi sangat ramai, pasti disukai oleh para konsumennya, sehingga bisa menambah harga jualnya. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang pupuk mikoriza ini. Yang jelas pupuk ini menjadi sangat murah karena penggunaannya 1-2 kali saja. Ketika sudah bisa menginfeksi akar anggrek, bisa mendapatkan manfaat selamanya ya. Dan ini adalah produk anak bangsa. Jangan lihat pada kemasannya ya, tapi lihatlah efeknya, sangat dahsyat. Ya, begitu pembahasan kita kali ini seputar pupuk mikoriza. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kita dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Tetapi ingat, anggrek adalah nomor 2 dan itu hanyalah sebuah hobi. Yang utama adalah kehidupan dan keluarga. Jangan sampai kita melalaikan kehidupan dan keluarga hanya karena anggrek. Ya, bye-bye. Wassalamualaikum.
Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya.